Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Arif Satria, Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Amardulia Octavian beserta seluruh jajaran BRIN yang hadir di sini. Pertama-tama tentunya kita selalu bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, yang Maha Kuasa atas segala karunia dan berkah yang diberikan kepada kita. Atas kesehatan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini dalam keadaan yang baik. Saudara-saudara sekalian, saya sengaja mengundang ke istana karena saya ingin melihat mungkin pertama kali tidak terlalu detail dan tidak terlalu komprehensif, tapi untuk mendapat gambaran hasil-hasil yang saudara-saudara telah capai di BRIN. Terima kasih saudara datang ke istana dan saya berharap mungkin saya juga bisa datang menengok kampus-kampus saudara. Saya pernah datang pada saat dulu ada kampus LIPI kalau tidak salah ya, di Cibinong kalau tidak salah ya, dan di beberapa tempat. Memang saudara-saudara kita mengerti semua bahwa pembangunan suatu bangsa itu ditentukan oleh apakah bangsa itu mampu menguasai sains dan teknologi atau tidak. Jadi bangsa yang mampu menguasai sains dan teknologi, bangsa itu akan maju dengan pesat. Kuncinya adalah sains dan teknologi. Ini adalah fakta dan kenyataan. Dari penguasaan sains dan teknologi tentunya masalah pendidikan itu adalah fondasi landasan yang paling kritikal, paling kritis. Dan marilah kita, saya terutama mengajak tim saya dan saudara-saudara sekalian, kalau saya memimpin, saya sukanya itu memimpin dengan fakta, facts, realita, dengan keadaan yang sebenarnya. Kadang-kadang fakta itu ya tidak enak. Kadang-kadang melihat realita itu tidak enak. Terus terang saja, ya. Contoh yang kecil saja, kita negara jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, 300, ya hampir 300 juta ya, 287 juta rakyat kita.
Tapi saya sangat sedih terus terang saja, ya kan? Masalah sepak bola saja, kita tidak mampu masuk Piala Dunia. Ini fakta yang tidak enak, ya. Masa negara kecil seperti Cape Verde, ya, Cape Verde masuk, saya nggak tahu itu. Mungkin jumlah penduduknya dengan Kabupaten Sumedang mungkin lebih banyak Sumedang. Ya, Cape Verde, apalagi ya, banyak negara-negara kecil yang masuk ke situ. Ini harus kita introspeksi, kita harus lihat. And tidak gunanya kita mengeluh. Menurut saya. Ini saya ambil contoh sepak bola, tapi nanti saya bisa ambil contoh banyak sekali, ya kan? Tapi ini contoh sepak bola aja. Kalau sepak bola nggak ada yang tersinggung di antara kalian, kan? Benar nggak? Ya kan? Mungkin yang tersinggung Menpora mungkin. Tapi beliau juga baru Menporanya. Atau enggak, beliau kan sudah PSSI juga lumayan. Tapi beliau sudah berjuang luar biasa. Dan kita hampir masuk kemarin, ya. Hampir masuk. Mungkin strateginya harus lebih pintar kita. Maksud saya begini. Lihat fakta itu. Negara sebesar kita, ya, tidak bisa ikut Piala Dunia. Satu yang saya bilang, jangan mengeluh. Jangan mencari kambing hitam. Jangan, karena itu tidak akan membantu. Nah, sekarang belajar bagaimana. Kenapa kok bisa negara itu masuk umpamanya, ya kan? Kenapa? Apa yang dilakukan? Pelatihnya dari mana? Guru-gurunya dari mana? Jadi 500.000, ya benar. Sumedang lebih banyak. Bogor apalagi? Oh enggak. Ya Sumedang lebih banyak dari Cape Verde. Jadi kita cari penyebabnya apa. Baru kita harus berani berbuat. Sains dan teknologi. Kita butuh orang-orang pintar. Banyak orang pintar. Saya ingat Profesor Habibie mengatakan, oke, kita nggak usah takut. 1% saja orang pintar di Indonesia. 1% saja. Itu hampir 3 juta orang. Ya. Jadi kita sebetulnya bahan bakunya banyak sekali. Tapi ya apapun yang kita punya harus, saudara-saudara saintis kan, harus dicari, dibina, diberi kesempatan, dibesarkan, didukung melalui suatu proses. Jadi pendekatan kita terhadap kebangkitan suatu bangsa, ya, kebangkitan suatu bangsa, kita cita-cita semua pendiri bangsa kita, termasuk cita-cita kita semua, bagaimana suatu negara di mana tidak ada kemiskinan, bagaimana suatu negara tidak ada ketidakadilan. Nah, kalau kita mendekati dengan cara saintifik, cara rasional, jangan dengan cara
lain daripada rasional. Ya. Nanti kita akan keliru. Rasional, science, mathematics, reality. Reality is science. Reality is mathematics. Ya, kalau kita mendekati dengan pola lain, itu sudah masuk ke ranah lain. Fakta. Nah, jadi kadang-kadang fakta menyakitkan. Katanya sekarang ada suatu survei namanya PISA, PISA, di mana membandingkan kualitas pendidikan berbagai negara. Kita termasuk tidak terlalu bagus, ya. Jadi skor PISA membaca, skor kita tadi kalau Anda lihat di situ hanya sedikit di atas Filipina. Kita masih di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Belanda, di bawah Vietnam, di bawah rata-rata OECD, di bawah Jepang, di bawah Singapura. Kalau Singapura saya nggak usah kita terlalu khawatir kok, hanya negara 5 juta kok, satu kota, ya kan? Kalau Menteri Pendidikan Singapura itu sebetulnya nggak bisa dibandingkan dengan Menteri Pendidikan Indonesia, ya. Indonesia punya 388.000 sekolah. Kalau tidak salah, nanti dicek. Ya. Ada di tengah gunung, ada di pulau terluar, ada. Jadi bagaimana memberi pendidikan yang terbaik untuk Indonesia? Jangankan Indonesia, mungkin Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara atau Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, bagaimana dia harus mengecek sekolah-sekolah di Miangas, di pulau-pulau terpencil. Jadi kalau saya Singapura oke, dia berhasil di satu kota. Menteri Pendidikan tinggal keliling seluruh Singapura, mungkin 2 jam dia bisa cek hampir semua sekolah di situ, ya kan? Terjangkau dari kantor dia. No, it's real, it's reality. It's reality. Dia berhasil. Tapi kesulitan kita sangat besar. Ini tidak boleh alasan bahwa kita menilai bahwa kita tidak perlu kejar ketertinggalan. Ini saya sampaikan, ini yang saya katakan realita. Ini orang luar lihat kita, ya kita boleh kita terima, tapi kita jangan terlalu takut. Dia hanya lihat gambar dari luar. Dia nggak lihat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sebagai negara yang sangat besar. Ya, jadi ini yang saya maksud, sudah kita terima ini sebagai katakanlah peringatan, koreksi, dan kita cari bagaimana kita akan atasi. Kita pernah 2003-2006 cukup tinggi, habis itu kita merosot. Ini menurut pandangan mereka, ya, dalam membaca, dalam matematik dan sebagainya. Baik, jadi ini hanya sebagai gambaran. Disinilah saudara-saudara, maksud saya
untuk mencapai tingkat inovasi, untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, ya, paten-paten, dan sebagainya. Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah, dari fisik, kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter, bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia. Di sekolah unggulan ini kita pakai kurikulum International Baccalaureate, IB. Dia harus dengan standar yang sama dengan yang terpinter di dunia, yang terhebat di dunia, sama. Dan kita harapkan dia diterima dan dia lolos di universitas terbaik di dunia. Itu satu cara. Cara kedua, kita kerjasama, kita undang universitas terbaik di dunia kerjasama dengan universitas kita di sini. Entah joint, entah KSO, entah. Jadi kita ada dua cara. Tapi ini investasi jangka panjang. Kita koreksi diri kita sebagai bangsa. Investasi kita di bidang research dan development sangat sedikit. Jauh dari yang seharusnya. Ini koreksi kita. Ya. Dan juga ke depan kita akan berusaha memperbaiki itu. Ya. Untuk itu tentunya kita perlu dana. Dana itu kita cari. Dana itu dari mana? Dari penghematan. Hal-hal korup, praktek-praktek koruptif, praktek-praktek penipuan, fraud, under invoicing, mismanagement,